Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 6 tema 1 di subtema 2 hewan sahabatku. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar operasi hitung campuran di halaman 78 sampai dengan 83. Adik-adik untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa. Misalnya di kelas 3. Lalu adik-adik mau lihat kelas 3 tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini. Nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini. Nah, ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Karina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di-subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Karina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Hewan banyak memberikan manfaat bagi manusia. Susu merupakan produk hewani yang dihasilkan dari sapi. Telur yang dihasilkan ayam petelur dapat kita nikmati. Udin membantu ibu membuka belanjaan. Di dalam tas terdapat 2 botol kecil susu, masing-masing seharga Rp1.500. Kemudian Udin menemukan 2 kardus kecil telur, masing-masing seharga Rp10.000. Operasi hitung mana yang menunjukkan besarnya uang yang dibelanjakan ibu? Nah, ini ada 2 botol susu, harganya Rp1.500 ya. Berarti ini adalah 2 kali 1.500 ya, Rp 1.500. Ya, kemudian karena ini ada 2 operasi hitungnya, jadi kita tambah. Lalu 2 kardus ya dikali, nah ini dikali Rp 10.000. Seperti ini. Berarti jawabannya adalah yang ini ya, yang nomor 2 ya. Diskusikan jawabanmu dengan teman di sekolahmu. Saat kamu sedang menyelesaikan soal yang memiliki lebih dari 1 operasi hitung, jawabanmu tergantung dari urutan penyelesaian jenis operasi hitungnya. Nah, Udin menemukan soal berikut. Ini operasi hitungnya campuran ya. 8 ditambah 4 dikali 6 dikurang 4 sama dengan titik-titik. Temukan jawaban sebanyak mungkin dan jelaskan caramu menemukannya. Kita coba lihat ya adik-adik. Karina akan mulai dengan yang pertama, yaitu 8 ditambah 4 dikali 6 dikurang 4. Nah, ini akan Karina buat seperti ini dulu ya yang pertama. 8 ditambah 4, 12 dikali 6 dikurang 4, 2. 24. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, Karina akan menjumlah satu-satu ya. 8 ditambah 4 dulu. 8 ditambah 4 dikali 6 dikurang 4. Nah, ini akan Karina jumlah dulu. 12 dikali 6 dikurang 4. 12 dikali 6 ini adalah 72. Kemudian dikurang 4. Ya. Jadi hasilnya adalah 68. Nah, ini yang kedua. Lalu yang ketiga. Jadi ini kita memang diminta untuk menjawab sebanyak mungkin ya adik-adik ya. Benar atau salahnya nanti kita lihat di akhir. Kemudian cara berikutnya Karina bisa buat dengan 8 ditambah 4 kali 6 dikurang 4. Ini yang akan Karina proses. 8 ditambah 4 kali 6 24. Kemudian baru dikurang 4. 8 ditambah 24 ini 32 dikurang 4 sama dengan 28 ya. Nah, lihat adik-adik, jawaban yang benar adalah 28. Jadi yang ini
Ya, jadi caranya adalah yang ini. Nah, adakah strategimu yang menghasilkan jawaban yang sama? Jelaskan, ya. Nah, di sini adik-adik untuk strateginya memang jawabannya adalah yang ini ya, untuk soal yang tadi, ya. Nah, jadi strateginya adalah dengan menyelesaikan perkalian lebih dulu, ya. Kemudian diskusikan jawaban soal berikut dengan teman-temanmu. Yang ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi apabila kamu menjumlahkan terlebih dahulu? Nah, kita proses dulu nih. 4 ditambah 7 dalam kurung kali 3. Kita mau jumlah dulu. 4 ditambah 7, 11 dikali 3. Ya, sama dengan 33. Ya. Kemudian, apa yang terjadi apabila kamu mengalihkan terlebih dahulu? Nah, kita sekarang tulis lagi soalnya. 4 ditambah 7 dikali 3. Kita sekarang mau mengkali dulu. 4 ditambah 7 dikali 3, 21. Hasilnya 25. Beda ya adik-adik ya. Untuk menghindari memiliki dua jawaban, kamu harus mengerjakan perkalian sebelum penjumlahan. Nah, ini adik-adik. Kuncinya adalah kita mengerjakan perkalian dulu. Ya. Nah, ini Karina berikan jawabannya. Langkah operasi hitung yaitu mulai urutannya pertama selesaikan yang di dalam kurung. Jadi misalnya ada contoh soal seperti ini. 3 ditambah 4 dalam kurung, kemudian dikali 6 dikurang 2. Ya. Berarti kita akan memproses yang di dalam kurung dulu. Ini yang diutamakan, ya. Kemudian berikutnya perkalian dan pembagian. Jadi kalau seperti ini misalnya tidak ada dalam kurung seperti yang ada di sini, kita akan memproses perkaliannya lebih dulu. Atau pembagian. Jadi perkalian dan pembagian itu tingkatnya sama. Jadi keduanya boleh salah satunya aja dulu ya. Tapi kalau antara penjumlahan dan pengurangan, nah penjumlahan pengurangan dengan perkalian dan pembagian, yang menang adalah perkalian dan pembagian ya. Nah, yang ini contohnya, jadi kita kali ini dulu ya, yaitu jadinya 21 baru ditambah. Kemudian diskusikan jawaban soal berikut dan diskusikan jawabannya dengan temanmu. Apa yang terjadi bila kamu mengurangkan lebih dulu? Nah, kita kurangi dulu ya. 15 dikurang 16 dibagi 2. 15 dikurang 16 itu negatif 1 dibagi 2. Ya. Nah, ini jadinya adalah negatif 0,5. Kemudian apa yang terjadi apabila kamu membagi dulu? Nah, sekarang kita yang membagi dulu. 15 dikurang 16 dibagi 2. 15 dikurang 16 dibagi 2, 8. Berarti 15 dikurang 8 adalah 7. Ya. Nah, ini berlaku peraturan yang tadi adik-adik. Ya, jadi pembagian lebih dulu. Ya, nih tuh udah Karina kasih di sebelah kanan ya. Dapatkah kamu menjawab soal berikut? Nah, kalau ini 17 dikurang 9 ditambah 5. Apa yang terjadi bila kamu melakukan pengurangan lebih dulu? Yuk kita coba. 17 dikurang 9 ditambah 5. Kita mau pengurangan dulu, berarti ini yang kita proses lebih dulu. 17 dikurang 9, 8 ditambah 5, 13. Kemudian apa yang terjadi apabila kamu menjumlahkan dulu? Nah, yuk kita jumlahkan dulu, ditambah 5. Jadi kita ini dulu. Jadi 17 dikurang 9 ditambah 5, 14. Jadinya 17 dikurang 14, 3. Nah, kemudian jadi ketika ada pengurangan dan penjumlahan, lakukan pengurangan terlebih dahulu adik-adik. Baru kemudian lakukan penjumlahan, ya. Kemudian kerjakan soal berikut, diskusikan dengan temanmu. Nah, kalau ini sudah ada dalam kurung. Ya, jadi kita akan proses ini dengan 8 kali 2 tambah 6 dengan 8 dikali 2 ditambah 6, 8 ya. Nah, ini sama dengan
64. Kemudian lakukan operasi dalam kurung terlebih dahulu. Nah, ini yang tadi ya, jadi ya jawabannya 64. Nah, ini dia, ingat langkah operasi hitung adalah yang pertama, selesaikan operasi di dalam kurung, selesaikan perkalian dan pembagian, selesaikan penjumlahan dan pengurangan ya. Jadi dari atas tadi yang sudah kita lihat adalah peraturannya seperti ini. Ini adalah rangkumannya ya. Nah, sekarang kita selesaikan soal berikut. Yang ini Karina akan jawab di sebelah kanan saja ya. Nomor 1. 16 ditambah 4 dikali 2. Nah, ini akan kita proses perkaliannya lebih dulu. Nah, kita akan proseskan yang perkalian lebih dulu ya adik-adik. Jadi, ini adalah 16 ditambah 4 kali 2, 8. Sama dengan 24. Lalu sekarang nomor 2. 10 dikurang 6 dikurang 2. Kalau ini kita proses dari kiri. 10 dikurang 6, 4. 4 dikurang 2, 2. Lalu nomor 3. 81 dibagi 9 dikurang 6. Kita akan proses pembagiannya dulu. 81 dibagi 9, 9. Kemudian baru dikurang 6, 3. Kemudian nomor 4. Dalam kurung 19 ditambah 2 dibagi 3. Nah, ini kita proses yang di dalam kurung dulu. 19 ditambah 2, 21. Dibagi 3 sama dengan 7. Lalu yang kelima, 25 dikurang 12 dibagi 3. Nah, ini kita akan proses pembagiannya dulu. 25 dikurang 12 dibagi 3, 4. 21. Nomor 6, 49 dikurang 6 dikali 5. Nah, ini kita akan proses perkaliannya dulu. 49 dikurang 6 dikali 5, 30. Sama dengan 19. Nomor 7, 15 dibagi dalam kurung 9 dikurang 4. Nah, karena ada dalam kurung, kita proses dalam kurungnya dulu. 9 dikurang 4, 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nomor 8, 18 ditambah 49 dibagi 7. Nah, ini pembagian dulu ya. 18 ditambah ini 7. Ya, 49 dibagi 7, 7. 18 ditambah 7, 25. Nah, itu jawabannya. Kemudian berikutnya gunakan tanda kurung untuk menyelesaikan soal berikut. Nah, ini akan Karina gunakan seperti ini. 27 ditambah 19 kurung tutup dikurang dalam kurung 10 dibagi 2 dikali 3. Nah, yang ini berarti sama dengan 27 ditambah 19 ini 6, 1, 2, 4, 46 dikurang 10 dibagi 2, 5. 5 dikali 3, 15. Sama dengan 31 ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!